banyak kesibukan ya. Di sana sini ada pesta Nataru, ada misa, pembukaan tahun dan sebagainya. Tapi puji nama Tuhan, hari ini saya masih bisa berkumpul bersama teman-teman semua di sini untuk memuliakan nama Tuhan dengan pengajarannya tentang penyakit rohani pengusaha dan profesional. Mungkin Bapak Ibu mendengar kalimat ini mengatakan dalam hati mungkin ya, saya kan bukan pengusaha, saya kan bukan profesional. Berarti firman ini nggak ada artinya buat saya, betul nggak? Bapak Ibu merasa nggak kalau Bapak Ibu itu sebagai pengusaha dan profesional? Merasa nggak? Nggak merasa. Padahal Tuhan itu dari awalnya sudah mengatakan manusia itu harus berkuasa. Ya, berkuasa itu artinya ya menjadi pengusaha, ya, mengusahakan ladang di bumi ini untuk kemuliaan Tuhan, benar nggak? Ya, jadi tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengatakan saya bukan pengusaha, ya, tapi pengusaha kerajaan Allah. Seorang ibu membuka PO tentang makanan, ya, dia menggunakan talentanya untuk berjualan, ya, mendapatkan uang, dan uang itu untuk apa? Untuk membesarkan anak-anaknya, untuk keluarganya, artinya untuk memuliakan Tuhan dalam pekerjaannya. Amin. Amin ya. Nah, kita masuk ke slide pertama, yaitu tentang, diklik sekali lagi. Ya, belum tuntas sih sebetulnya slide-nya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya sudah katakan kita semua itu adalah pengusaha. Karena apa? Di dalam Kejadian 1 ayat 28, ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata berkuasalah itu artinya kita disuruh jadi pengusaha, ya, berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Pengusaha juga begitu, menguasai bidang-bidangnya untuk kemuliaan Tuhan, karena dia berkuasa atas ladang yang diberikan Tuhan di dalam dunia ini, ya. Nah, jadi kita semua Bapak Ibu, kita adalah pengusaha kerajaan Allah, ya. Nah, ada juga kita ini sebagai profesional, ya. Yang seorang di dalam Matius 25 ayat 15, ya, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, Bapak Ibu lihat di kalimat itu ada kata talenta. Talenta adalah karunia. Karunia yang diberikan Tuhan supaya kita mempunyai kemampuan. Nah, kemampuannya itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengelola bumi ini, ya. Dengan kemampuannya itu dia bisa menyumbang sesuatu karyanya di dalam kehidupan ini, di dalam kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Jadi kita pun termasuk profesional, ya. Ada pengusaha, ada profesional. Kalau kita diberkati dengan duit yang banyak, maka kita menjadi pengusaha, ya. Dalam arti kita bisa menguasai beberapa bidang di dalam dunia ini. Tapi kalau kita diberkati dengan talenta, kita punya kemampuan skill, ya, yang tidak mungkin tidak ada di orang lain. Kita punya, maka kita bisa manfaatkan skill yang ada itu, talenta itu, untuk kemuliaan nama Tuhan juga, ya. Itu profesional. Bapak Ibu yang terkasih, saya punya seorang bos, ya, di kantor. Bos itu selalu mengatakan apa? Setiap orang di kantor saya itu punya talenta, kan. Jadi dia nggak pernah memecat karyawannya. Sampai sedemikian baiknya, dia itu walaupun dikorupsi oleh karyawannya, dia masih bertahan tidak memecat karyawannya, ya. Karena dia menghargai talenta dari masing-masing karyawannya, ya. Nah, cuma ada orang-orang tertentu yang dimana dia tidak bisa menggunakan talentanya untuk kebaikan atau kemuliaan Tuhan, tapi
lalu masuk ke dalam yang namanya penyakit rohani. Ya. Nah, sebagai Bapak Ibu yang di sini yang sudah sadar bahwa saya itu pengusaha dan profesional, maka tidak luput juga saya juga akan mengalami penyakit rohani. Ya, apa itu penyakit rohani? Lanjut. Ya, penyakit rohani itu berbeda dengan penyakit fisik jasmani ya. Kalau penyakit jasmani itu misalnya saya lagi flu ya, maka kelihatan fisiknya kelihatan bahwa terjadi ada kontaminasi virus di dalam tubuh saya dan terjadi flu ya. Tapi ini penyakit rohani. Penyakit rohani itu internal di dalam tubuh. Kita sendiri nggak sadar atau mungkin sadar tapi kita nggak bisa menguasai penyakitnya itu. Jadi apa penyebab dari penyakit rohani itu ya? Pertama, kehidupan terbagi antara iman dan profesi ya. Setiap orang yang beriman sadar bahwa dia itu sebetulnya apa Bapak Ibu? Dia itu misalnya kalau dia imannya Katolik, maka dia sadar bahwa ada perintah gereja yang harus dituruti ya, yang disebut 5 perintah gereja. Bapak Ibu tahu 5 perintah gereja? Salah satunya adalah kuduskanlah hari Tuhan, ya kan? Nah, misalnya contoh itu, kuduskanlah hari Tuhan. Sebagai pengusaha atau sebagai orang yang berkuasa atas bidangnya di dalam dunia ini, dia dituntut secara iman, dia dituntut untuk menguduskan hari Tuhan atau hari Minggu. Ya. Tetapi karena profesinya, pekerjaannya, dia menolak. Dia mengatakan iman tetap iman, profesi tetap profesi. Jangan dicampur adukan. Kesannya profesional banget ya. Jadi saya tidak mau mencampur adukan profesi dan iman saya. Jadi di dalam Senin sampai Sabtu benar-benar dia berprofesi yang profesional ya. Artinya dia melakukan segala pekerjaannya tanpa melibatkan Tuhan ya. Seakan-akan Tuhan itu tidak ada pada waktu dia bekerja ya. Nanti pada hari Minggu dia masuk ke gereja dan dia mengakui bahwa inilah hari Tuhan misalnya. Nah, kejadian seperti ini itu adalah hidup yang terbagi ya. Divided life ya, hidup yang terbagi. Nah, tanpa disadari kita juga akan mengalami hal seperti itu ya. Kita lebih mementingkan pekerjaan daripada iman kita ya. Contoh yang tadi itu yaitu iman mengatakan kamu harus ke gereja hari Minggu. Bisa saja kalau orang yang berpribadi divided life ya, dia akan mengatakan itu cukup hari Minggu, sedangkan Senin sampai Sabtu itu adalah hari kerja saya dan saya nggak boleh ganggu gugat. Nah, seperti itu ya. Ada umat paroki tempat lain ya, dia buka toko di pasar ya. Nah, toko itu laris sekali ya. Apalagi hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu itu penuh, tokonya itu penuh, laris ya. Dan dia mengatakan apa? Saya nggak mau ke gereja karena apa? Sayang saya harus tinggalin toko. Toko saya kan ramai ya. Jadi saya mendingan ke gereja itu nanti aja kapan-kapan. Yang penting Sabtu Minggu saya full di toko itu karena ramai. Ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Divided life ya, hidup yang terbagi. Nah akhirnya si orang tersebut entah bagaimana Tuhan menyadarkan dia. Sekarang dia bisa bergiliran ya. Kalau hari Sabtu sore itu mungkin dia yang jaga toko, si suaminya pergi gereja, atau minggunya gantian. Dia yang jaga toko atau dia yang pergi ke gereja, suaminya yang jaga toko. Ada kerjasama ya, supaya tidak divided life, tidak hidup yang berbagi. Karena apa? Tuhan mengatakan apa? Tuhan lebih senang orang yang berserah kepadanya, ya. Berserah kepadanya total, ya. Jadi kalau kita sudah berserah padanya, kadang-kadang kita itu seperti diuji, ya. Apakah kita mau meninggalkan hal-hal yang seperti itu demi aku, demi Tuhan? Ya, itu pertanyaan yang mendasar. Ya. Lalu yang kedua, penyembahan berhala modern. Zaman sekarang, Bapak Ibu, pengusaha itu terjebak juga dalam
penyembahan berhala, ya. Seperti misalnya apa? Waktu, uang, ya, perhatian, fokus, itu penyembahan berhala. Apa namanya? Kalau kita misalnya seperti saya misalnya, saya dulu kerja sebagai promotion eksekutif, yaitu membawa permen subuh kemana-mana, masuk ke warung-warung, ke toko-toko kecil, ya, toko-toko kelontong. Saya keliling Jawa Timur waktu itu, ya. Nah, ada satu saya menyembah berhala. Artinya apa? Saya melakukan itu dengan sepenuh hati, tujuannya supaya saya mendapatkan uang yang banyak. Karena targetnya berdasarkan kerajinan saya untuk masuk ke toko-toko. Ya. Jadi itu hampir saya lupakan yang namanya penyembahan yang kepada Tuhan. Lebih banyak yang penyembahan berhala. Ya. Itu pertama, saya melakukan sesuatu yang secara dunia itu bagus. Itu fokus pada pekerjaan dan pasti bos senang sekali. Bos akan senang sekali dengan saya karena saya itu fokus segala-galanya buat dia, buat pekerjaannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, akedia. Akedia atau akados. Ya. A itu artinya tidak, kados artinya peduli. Tidak peduli. Ya. Saya tahu, saya beriman Katolik, saya harus mengikuti 5 perintah gereja. Tapi saya masih tidak mau. Itu namanya kemalasan rohani. Ya. Kemalasan rohani itu salah satu dari dosa pokok, Bapak Ibu. Di agama Katolik ada 7 dosa pokok. Salah satunya itu dan paling besar itu adalah kemalasan rohani. Saya malas untuk bidang rohani. Lebih baik saya urusan duniawi aja. Ya. Akhirnya dia tahu, tapi dia malas. Dia nggak mau lakukan. Ya. Dia sadar sebagai orang beragama harus melakukan ini, melakukan itu, tapi dia tidak mau melakukan. Bukan tidak tahu, tapi tidak mau melakukan. Ya. Jadi namanya akhirnya atau kemalasan rohani. Dan yang nomor 4 adalah godaan etis atau konflik hati nurani. Godaan etis itu misalnya apa? Godaan untuk melakukan korupsi, ya. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang saya bilang, saya dulu juga terperangkap dengan penyembahan berhala, ya, termasuk juga korupsi dalam artian korupsi waktu, ya. Saya nggak tahu waktu itu saya nggak tahu apakah itu saya berdosa atau tidak, ya. Tapi sekarang setelah saya belajar, saya tahu bahwa itu berdosa, ya. Dan itu saya lakukan hampir bertahun-tahun, ya. Korupsi waktu itu apa? Setiap kali saya keliling daerah tertentu di luar kota, ya, misalnya di Gresik atau di mana, ya, maka siangnya itu pasti saya cari tempat tidur untuk tidur. Jadi saya korupsi sampai 2 jam atau 2 jam setengah. Pasti saya tidur, cari sela-sela hutan yang di mana ada, saya tidur di situ. Sampai pernah kejadian supervisor saya itu mendadak kontrol, ya. Jadi dia pas sampai di ada saya itu jam 6 siang, karena tidur. Dicari lah saya di toko-toko itu tidak ada. Akhirnya dia ketemu saya di daerah situ, tapi banyak pohon rindangnya. Saya tidur di situ. Itu korupsi, ya, korupsi waktu. Jadi itu tidak diperbolehkan, ya, Bapak Ibu, ya. Kita tidak boleh berbohong kepada atasan. Tapi kalau kita ngomong ke atasan, oke, saya ngantuk Pak, dan lagi juga toko-toko juga banyak tutup kalau siang, mungkin masih boleh, masih bisa diterima. Tapi kalau saya tiba-tiba menghilang, tidur, kemudian siang berjalan kerja lagi, itu ketahuan, ya, dikatakan korupsi, ya, korupsi waktu. Konflik hati nurani, ya. Hati nurani mengatakan itu jangan lakukan. Sudah tahu, hati nuraninya tahu, itu jangan dilakukan, tapi tetap dijalankan, ya. Maka itu menjadi penyakit rohani. Contohnya, kalau kita nggak mau korupsi uang ini, ya, kemudian lingkungan saya, sekitar saya itu semuanya korupsi, ya. Sehingga saya akhirnya dikucilkan dari kelompok itu, dari komunitas. Oh, itu nggak sih, orangnya nggak mau friend sama kita. Kita terima duit, enak-enak dia nggak mau terima, ya. Ada konflik dalam hati, ya. Itu penyakit rohani.
Nah, terakhir kehilangan spiritualitas kerja. Ya. Kita kerja tapi nggak bersemangat. Ya, kita kerja tapi kita nggak tahu kerja kita itu untuk apa, untuk siapa. Ya. Tuhan mengatakan kamu kerja itu untuk memuliakan namanya, memuliakan nama Tuhan. Kalau kita nggak sadar tujuan kita bekerja untuk apa, maka kita akan masuk dalam penyakit rohani. Ya. Kita jadi kehilangan semangat kerja kita karena tujuannya nggak jelas. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Bisa ya. Ya, klik. Oke. Ya, ini saya ulangi lagi. Tadi penyembahan berhala itu apa namanya sudah ya, penyembahan berhala itu ya kehidupan berbagi ya. Dan itu akan merusak keluarga karena overwork, kita bekerja tidak memperhatikan rohani ya, sehingga kehidupan kita rusak keluarga. Ya. Lanjut kok nggak bisa? Nah, oke. Spiritual sword atau akedia itu kemalasan rohani. Ya. Dikatakan akedia itu ramuan termahalnya setan. Ya. Obat paling maju dari setan itu adalah kemalasan. Setiap orang dari kita itu pasti punya rasa malas. Nah, ini malas rohani, ya. Jadi lalu kita timbul kekecewaan dalam hidup kita. Hidup kita menjadi hampa. Ya, kita merasa kecewa terhadap hidup kita, terhadap gereja kita, terhadap diri sendiri, ya. Lalu kerja jadi beban tanpa motivasi rohani, ya. Akibatnya apa? Akibatnya pengusaha itu terobsesi untuk apa? Menghasilkan hal-hal yang instan. Kalau kita lakukan sesuatu pengen cepat-cepat berhasil, dapat hasil, ya. Lalu kita kehilangan kontak dengan individu atau sosial, ya. Kita menjadi apa namanya egoisme, ya, jadi egois. Lalu godaan etis dan konflik hati nurani. Ya. Tekanan pasar memicu konflik antara kebutuhan bertahan hidup perusahaan. Ya, misalnya saya apa namanya menjalankan satu perusahaan, maka saya tahu kebutuhan perusahaan itu apa. Ya, misalnya ekspansi, mengadakan iklan, sebagainya. Tapi ternyata karena kita menginginkan sesuatu yang luar biasa, instan, maka kita melakukan hal-hal yang tidak adil, ya. Tidak adil atau tidak memperhitungkan upah yang layak atau perlindungan terhadap lingkungan. Ya. Sekarang kita jalankan dengan lambang tosi, ya, ada tosi perlindungan lingkungan. Ya. Nah itu kita nggak ada karena kita melakukan itu tanpa adanya motivasi rohani, ya. Lalu akibatnya apa? Pengusaha melanggar martabat manusia, ya. Pengusaha melakukan hal-hal yang tidak adil, penipuan bisnis, upah yang tidak adil, memperlakukan pekerja sebagai barang, fotokopis, ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu janganlah lakukan itu kalau kita tidak mau melakukan upah yang tidak adil, tidak melakukan yang tidak adil, ya. Banyak Bapak Ibu sekarang ini pengusaha dengan alasan bisnis lagi melorot, lalu dia mengatakan upahnya dikurangi. Zaman apa namanya COVID itu banyak perusahaan memotong gaji setengah, ada yang setengah gaji, ada yang diutangi malah gajinya diutangi, karyawan nggak terima gaji sekian bulan diutangi, ya. Nah hal seperti itu apa namanya? Karena pengusaha sudah tidak mengingat lagi martabat manusia. Tapi kalau bos saya lain, dia mengatakan apa? Saya tidak mau memecat karyawan saya selain dia punya talenta, dia juga membawa gerbongnya, gerbong keluarganya. Kalau satu orang kepala ini saya matikan, dia nggak usah bekerja di sini, maka satu keluarga itu akan kena dampaknya. Jadi bos saya itu nggak mau, sama sekali nggak mau memecat orang. Saya punya teman itu korupsi 1 miliar lebih, ya. Itu pun tidak dipecat,
cuma dikasih tahu, dan mulai saat ini gajimu aku kurangi sekian untuk nyicil, ya. Walaupun bos saya tahu dengan cicilan itu nggak mungkin dia bisa membayar lunas, ya nggak mungkin. Tapi itu sebagai hukuman. Terus aku tanya ke bos kenapa nggak dipecat aja? Kan itu jadi duri dalam daging kan? Dia bilang enggak Pak, saya ingat gerbong dia di belakang dia itu adalah keluarga. Ya, keluarga itu yang perlu kita tangani. Itu pun sudah diampuni dan dia lakukan lagi korupsi. Untuk yang kedua kalinya akhirnya bos saya memecat dengan berat hati dia memecat. Ya. Tapi dia masih bilang apa? Kamu kalau ada apa-apa, telepon saya aja nggak apa-apa. Termasuk mau pinjam duit, dia kasih. Demikian baiknya ya. Sampai teman saya itu kena COVID, bukan kena COVID, tapi dia kayaknya kanker usus ya. Dia perutnya buncit gitu ya. Dan di rumah sakit itu dia telepon bos saya, dia bilang, Pak, saya titip anak saya sekarang lagi kuliah, tapi kalau udah kerja, tolong bapak cari kerja atau terima kerjanya. Bos saya bilang, iya, saya akan jaga kamu. Ternyata itu kalimat yang terakhir, ya. Karena setelah itu dia koma terus mati. Ya. Dan akhirnya bos saya yang membayari anaknya sampai lulus. Dan situ kita lihat bagaimana budi pekerti dari pengusaha bos saya ya. Jadi dia tetap memberikan bantuan walaupun dia tidak dipecat. Ya. Oke, sekarang jalan penyembuhannya bagaimana? Mengintegrasikan hidup rohani ke dalam kerja ya. Jadi Bapak Ibu jangan memisahkan bidang rohani dengan bidang jasmani. Integrasi, digabung ya. Apa yang kita lakukan di dunia ini sama aja kita lakukan buat Tuhan. Ya. Jadi jasmani yang kita lakukan di sini adalah rohaninya untuk Tuhan. Ya. Jadi kita tetap mengintegrasikan pekerjaan kita sebagai usahawan kita maupun sebagai profesional, kita mengintegrasikan untuk Tuhan. Yang kedua, menerima sakramen. Semakin banyak orang menerima sakramen, semakin dia sedikit untuk melakukan dosa. Percaya atau tidak percaya, Bapak Ibu boleh coba. Ya, Bapak Ibu kalau sudah terlalu duniawi, sekali-sekali coba masuk ke dalam sakramen Ekaristi, sakramen tobat, ya. Sering-seringlah lakukan itu dan rasakan bedanya. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke Ekaristi, paling tidak 2 jam itu Bapak Ibu meninggalkan hal-hal yang duniawi. Paling tidak 2 jam Bapak Ibu meninggalkan hal-hal duniawi. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke sakramen tobat, paling tidak efeknya seminggu atau sebulan. Bapak Ibu tidak melakukan lagi hal-hal yang membuat dosa. Itu konsekuensi. Nah, kalau Bapak Ibu sering melakukan sakramen tobat, ya, maka diharapkan ya apa yang kita lakukan selama ini itu akan terkikis dan terbuang dengan baik, gitu ya. Dan yang ketiga, merenungkan kitab suci. Siapa di sini tiap hari merenungkan kitab suci? Kalau nggak merenungkan nggak apa-apa, membaca kitab suci. Pas misa harian ya. Iya, kalau misa harian. Kalau orang nggak bisa harian. Nah, Bapak Ibu, cobalah kita membaca kitab suci sendiri, ya. Membaca kitab suci sendiri, merenungkannya sendiri. Ketika Bapak Ibu merenungkan kitab suci, membaca kitab suci dan merenungkannya, maka Bapak Ibu akan sedikit banyak hati nuraninya itu diolah oleh Roh Kudus untuk melakukan pertobatan, ya, untuk melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan dan melakukan pertobatan. Itu pasti terjadi, dan itu memang sudah buahnya. Ya, kalau kita mau merenungkan kitab suci benar-benar, maka itu buahnya itu adalah pertobatan. Ya. Jadi nggak usah dipikir pertobatanku bagaimana caranya saya bertobat. Simple. Bapak Ibu duduk tenang, renungkan. Ya, kitab suci itu renungkan, refleksikan dalam diri saya. Ya, Tuhan ngomong apa sih dari Alkitab ini pada saya ini? Tuhan ngomong apa?
Dari situ komunikasi terjadi dengan Tuhan. Nah, ketika kita menghampiri Tuhan, ya, maka otomatis kita menjauhi dosa. Sudah pasti itu. Nggak mungkin kita dalam keadaan berdosa kita mendekati Tuhan. Pasti kita ada jarak. Karena dosa itu justru memotong doa kita pada Tuhan. Ya. Maka ketika kita sudah bersatu dengan Tuhan, maka dosa itu akan terkikis. Ya. Menghormati hari Tuhan, ya, ke gereja, saya bilang ya. Datanglah ke gereja. Seberapa banyak dosamu, datanglah ke gereja. Maka pada waktu ke gereja dengan sungguh-sungguh, Bapak akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Mungkin di dalam rumah kita nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Mungkin doa kita doa-doa yang apa namanya, doa apalan ya. Doa apalan itu doa Salam Maria, Bapa Kami, ya. Bukan doa spontan. Bukan, saya tidak menjelekkan doa Bapa Kami, doa Salam Maria itu bagus, indah. Gitu ya. Tapi jangan lupa doa spontan itu kalimat yang spontan keluar dari hati kita, ya. Itu jauh lebih bermakna, begitu kan. Seperti kita membaca surat Al-Quran. Kalau kita datang ke Tuhan sebagai kekasih saya, maka kalau saya menulis sesuatu di Bali, ya, lalu saya bacakan itu pada Tuhan, kepada orang yang saya kasihi, dibandingkan kalau saya ngomong sendiri, ya, benar nggak respon? Reson sama Yani dulu misalnya pacaran, kemudian Reson datang dengan membawa buku nih, terus dia baca, Yani, I love you so much, tapi itu dia membaca. Ya. Beda rasanya kalau Reson datang ke Yani lalu dengan berlutut mengatakan I love you, I want to marry you. Beda. Oke. Sekarang membangun komunitas orang-orang yang beriman, berpengharapan dan kasih. Masuklah dalam komunitas. Ya. Komunitas itu ada imannya. Artinya komunitas itu punya iman yang sama. Satu. Kalau kita agama Katolik, masuklah dalam komunitas Katolik supaya iman kita semakin berkembang. Ya. Komunitas itu punya harapan. Harapan komunitas itu apa? Ya. Harapannya adalah misalnya keselamatan. Maka kita semua seragam sama. Harapan kita adalah menuju keselamatan. Di dalam komunitas itu ada kasih. Di mana kasih? Artinya di antara sesama komunitas itu saling mengasihi satu sama lain. Kita tahu Bapak Ibu, diri kita itu tidak sempurna. Ya, teman kita juga tidak sempurna. Maka di dalam komunitas itu yang namanya mengasihi itu adalah menerima ketidaksempurnaan teman saya. Dan teman saya menerima ketidaksempurnaan saya dalam dirinya. Maka itulah namanya